beli hari ini itu dari susu kental manis ya. Itu kan kalau kita tuang pekat sekali ya saudaraku ya. Bener kan? Kental sekali kan? Gimana kalau cara nyairin? Kita kasih air supaya cair, betul nggak? Sama seperti darah kita. Darah kita kalau masuknya lemak, masuknya gula, terus nggak dikasih air, nah ya tambah kental saudaraku. Kalau sudah tambah kental apa yang terjadi? Jantung mompanya jadi lebih berat. Yang terjadi apa? Otot jantungnya itu bisa membesar. Kalau otot jantungnya membesar, listrik jantungnya jadi gangguan. Kalau listrik gangguan listrik jantung gangguan bisa sampai meninggal dunia. Jadi mesti hati-hati saudara. Konslet namanya, ya. Jadi mesti hati-hati. Sorry karena bahas jantung, saya tambahkan informasi soal hipertensi. Hipertensi tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diremehkan. Kalau hipertensi diremehkan, hipertensi dalam jangka waktu yang panjang, itu jantungnya sama. Kerjanya jantung tadi seperti sama di darah kental, lebih berat, otot jantungnya bisa membesar, bisa ganggu listrik organ. Itu pertama. Yang kedua, saya baru aja, nggak sampai seminggu yang lalu, ada saudara saya, kenal lama, belasan tahun saudaraku, ya, itu terkena ginjal. Saya kaget sekali. Dia WA sama saya, ada waktu telepon, terus saya telepon saudaraku, dia bilang dia di Pontianak sekarang saudaraku, dan dia bilang apa? Dia kena ginjal stadium 5, cuci darah seminggu 2 kali. Asal mulanya dari mana? Dari tensi. Dia tensi 220 sekian. Tidak pusing, 220, tapi tidak pusing. Saya pikir dia biasa aja, tidak pusing berarti badan saya kuat. Enggak. Karena nggak pusing, tetap 220 itu saudara, itu merusak pembuluh darah. Yang dirusak adalah pembuluh darah di ginjal. Akhirnya kena ginjal, masih punya 40 tahun something saudara. Mungkin nggak sampai 50 tahun, tapi bisa kena gagal ginjal stadium 5. Coba bayangkan, sampai cuci darah. Orang Indonesia nggak terasa apa-apa, nggak terasa apa-apa karena alarm tubuhnya yang nggak sensitif. Saudara, bukan berarti nggak merusak. Ini saya ginjal harus cuci darah nggak? Harus. Kalau nggak cuci darah nanti kreatinin masuk dalam darah, racun masuk dalam darah, masuk ke jantung, bisa meninggal dunia. Harus cuci darah meskipun tidak merasakan apa-apa. Itu kenapa tahu kesehatan tidak bisa melalui perasaan, tapi harus melalui pemeriksaan. Saudara, sampai sini jelas ya saudaraku ya. Lanjut ya. Jadi pasien saya usianya masih sangat muda, kena gagal ginjal gara-gara hipertensi. Jadi yang pertama perubahan gaya hidup, yang kedua farmakologi. Ya, farmakologi itu apa? Obat-obatan. Jadi di Indonesia ini ada 2 macam, dokter herbal sama dokter yang pro barat atau pro kimia, saudara, atau yang medis ilmiah. Ya, nah fisiologi sama patologi, saudara. Kalau yang dokter patologi sering pakai obat, tapi waktu itu Kemenkes bilang, baik dokter herbal maupun dokter patologi atau dokter medis tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Kadang itu saudaraku, dokter herbal ngomong apa? Gak usah minum obat. Ya, yang dokter medis bilang apa? Gak usah herbal-herbalan, nanti berbahaya. Sekarang di Indonesia, Kemenkes yang bilang, saudara, farmakologi wajib. Jadi kalau Anda sudah kena tensi, harus minum obat dulu. Nanti gaya hidup perihal nanti sudah membaik, baru obatnya dikurangi pelan-pelan. Tapi tidak boleh langsung dilepas. Diabetes sama, udah ketergantungan minum obat, suntik insulin lama, tiba-tiba dilepas gara-gara jualan, ada orang jualan suplemen, nawari, kan banyak kan orang nawar suplemen kan, A, B, C, D, E kan. Oh, minum ini Pak, lepas aja obatnya. Oh, hati-hati saudaraku, nggak boleh. Ya ditawari suplemen, minum ini madu, nanti lepas. Madu itu ada gulanya. Kita konsumsi madu kalau diabetes ya tambah tinggi saudaraku. Ini kita ngomong medis loh saudaraku. Apa kalau obat dilepas, insulin dilepas? Oh, nggak boleh. Ya, jadi kalau tubuh sudah kena penyakit, minum obat terus sampai sembuh. Jadi kalau nanti minum obat, suplemen apapun tidak boleh melepas farmakologi. Ini yang benar. Ya, kanker kalau sudah stadium 3, stadium 4, dokter sarankan kemoterapi, harus ikut kemoterapi. Karena nggak nututi kadang saudara. Ya, kalau cuma obat atau apa kira herbal biasa. Ya, ketiga, farmakologi ini juga ada baik-baik amat. Ya, kita tahu kalau kebanyakan obat nanti juga larinya ke ginjal. Ya, juga kita tahu bahwa obat nggak bisa menyembuhkan penyakit, tapi herbal bisa menyembuhkan penyakit.
tapi lama. Jadi harus sabar, saudaraku. Ya, ini suplementasi namanya. Kemenkes, ini yang ngomong Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dia bilang apa? Dokter patologi atau dokter medis jangan melarang pasien minum herbal. Ini yang ngomong Kemenkes. Kenapa? Kebanyakan dokter yang medis terlalu idealis, saudara. Akhirnya nggak usah minum jamu, nggak usah minum suplemen. Ini salah. Padahal kalau dokter yang sakit pulang ke rumah yang diminum jamu juga, saudara. Ya, jadi nggak boleh terlalu idealis. Obat diminum, suplemen harus minum. Saya ulang lagi, suplemen harus minum. Kenapa? Anda tidak dapat vitamin dan mineral dari makanan, pasti nggak cukup. Pasti, saudara, ini 1000%. Kenapa? Karena masakan kita semua dipanasi, betul nggak? Belum lagi pupuknya sekarang Bu, nggak ada yang pakai pupuk hayati. Sekarang semua pakai pupuk kimia. Belum lagi pestisidanya. Jadi kita nggak bisa dapat cuma dari makanan, nggak nututin. Kita butuh suplementasi. Ini bahkan Kemenkes yang ngomong. Masyarakat Indonesia butuh suplementasi. Keempat, psikologi. Saudaraku, jadi butuh untuk semangat, untuk kita sehat. Bahkan sekarang di dunia kedokteran pun kita menerima bahwa penyakit ada yang dari psikologi, ada yang dari pikiran. Jadi nggak boleh stres. Coba oleh kiri kanan kasih senyum yang bahagia, gitu saudaraku ya, yang bahagia ya. Jadi bahagia itu obat ya, saudaraku ya. Jadi sudah kita sama-sama tahu lah ya, kalau kita stres. Nomor satu yang paling utama itu stres. Kalau stres, tubuh kita jadi asam. Kalau tubuh kita asam, saudaraku, kita itu punya dikasih sama Tuhan NK killer. NK killer itu untuk bunuhin kanker. Tapi kalau kita stres, tubuh kita asam. NK killer nggak bisa kelihatan. Dia sembunyi di asam itu, saudaraku. Ya, karena itu kita harus bahagia. Kalau kita bahagia, saudaraku, maka tubuh kita akan jadi basah. Kalau tubuh kita basah, NK killer itu punya tubuh kita sendiri, itu akan bisa nyari ini kankernya ada di mana untuk dibunuh. Gitu ya, saudaraku, itu singkat aja tentang psikologi. Jadi penting nggak kita minum suplementasi? Penting, bahkan sangat penting. Ya, oke lanjut ya, saudaraku ya. Nah, komplikasi diabetes seperti saya bilang bisa stroke, retinopati diabetik ya, itu retina mata saudaraku, ginjal, nefropati diabetik, gastro ya, itu lambung, asam lambung saudaraku. Ya, penyakit jantung, neuropati itu neuro saraf saudaraku. Ya, seringkali kalau pasien diabetes kan lemah ototnya ya, atau sampai menghitam kakinya saudaraku ya. Infeksi dan luka sulit sembuh, disfungsi ereksi ya. Jadi bagi pria udah nggak, vitalitasnya kurang ya. Oke, next. Nah, dari tadi saya kasih informasi semuanya tentang penyakit ya, kayaknya kok ketakutan semuanya ya. Berita buruk semuanya enggak. Saya kasih sekarang berita baik. Berita baiknya adalah tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Jadi Tuhan memberikan tubuh kita itu sudah lengkap, sempurna. Ibu-ibu kalau normal kita nggak ngomong sakit diabetes ya, kalau luka tertutup sendiri nggak? Tertutup sendiri. Anda sebenarnya kalau sakit flu, Anda minum obat flu. Coba obat flu itu cuma obat tidur. Maka kalau Anda minum ngantuk, karena obatnya flu itu tidur. Pada saat kita tidur semua normal, tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Saudara. Jadi kalau tubuh bisa menyembuhkan sendiri namanya self healing. Saudara. Kenapa kita nggak bisa sembuh dari penyakit kita? Dalam hal ini kita fokus ke diabetes. Kenapa orang sakit diabetes tubuhnya tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Yang pertama saudara, karena suplai gulanya tidak berhenti. Dikirim terus. Apa kita ada suntik insulin kok? Wah, minumnya tetap soda gembira. Coba bayangin, sirupnya segini, kental manisnya segini, setengah botol itu isinya sirup sama susu kental manis. Belum sodanya, saudara, dituang ke sana, saudara. Bayangin, ya berapa banyak gulanya. Ya, jadi kalau suplai ini nggak berhenti, nggak dikurangi, ya namanya kita mau sembuh gimana? Orang kita nggak bertobat, saudara, betul nggak? Jadi hari ini saran saya apa? Yuk kita bertobat. Gaya hidup kita ubah. Tadi pertama yaitu dari perubahan gaya hidup, ya. Yang kedua dari air putih 2 liter sampai 3 liter, ya. Benar nggak, saudara? Ya. Yang pertama berarti
Gaya hidup ya. Gaya hidup dari mana? Tidur. Ya, tidur di bawah jam 10 yang saya sampaikan. Air putih. Olahraga. Olahraga ada dua macam, jantung sama olahraga otot. Dua-duanya saya mau ajarin. Olahraga jantung cuma satu-satunya cara adalah jalan kaki santai 30 menit sampai 1 jam. Ya, harus gak jalan kaki? Harus, itu olahraga jantung. Yang saya mau ajarin kedua adalah olahraga otot. Ini yang banyak tahu. Kalau Anda pasien diabetes ataupun bukan, Anda perlu lakukan olahraga otot. Minimal saya kasih contoh olahraga ototnya, saudaraku. Tempelkan tubuh Anda di tembok, saudaraku. Lalu jinjit. Nah, hitam aja. 1, ya jinjit sebisanya. 2, 3, kelihatan saudaraku. 4, 5, 6, 10, 15, 18. Kalau sudah 18 kali itu kan turunkan. Belum pijat tanah, naikin lagi. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18, turun. Belum pijat tanah, naikin lagi. Nah, sekali naik turun itu 1 set, 18 detik. Oke, minimal Anda lakukan 4 set. 1 kali latihan, saudaraku. Ya, masa cuma 18 hitungan? Coba 18 hitungan itu kali nggak biasa, kram, saudaraku. Ya, 18. Jangan masa cuma 18, coba, saudaraku. Ya, jangan pakai ngitung saya 10, 15, 18, satu-satu ya, saudaraku ya. 1 sampai 18. Ya, itu olahraga pertama. Lakukan pagi sama sore. Kalau Anda siang nganggur, boleh nggak laku? Boleh, tapi harus tempel tembok. Terutama yang manula. Ya, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti ada olahraga yang kedua. Ya, tapi ini yang pertama. Jelas ya, saudaraku ya. Sekarang olahraga kedua. Ya. Saudaraku, yang harus kita latih itu minimal adalah kaki kita. Kaki kita 2 kan, betis sama paha. Tadi itu latihan betis. Kenapa betis harus dilatih? Karena betis adalah jantung kita yang kedua. Jadi kita harus latihan, itu wajib. Gitu ya. Sekarang yang kedua adalah otot paha. Kenapa otot paha harus dilatih? Karena otot paha ini adalah otot yang terbesar, saudaraku. Jadi harus dilatih. Dan saudaraku, otot itu harus dilatih kenapa? Otot itu kayak gudang. Jadi kalau otot kita besar, saudaraku, itu bisa nyimpan lemak sama gula. Bantu Anda untuk menurunkan gula. Nyimpan gula di ototnya kita. Itu yang pertama. Kalau Anda tidak latih otot Anda 45 tahun ke atas, secara otomatis otot kita akan mengecil. Namanya sarkopenia. Mulai kecil. Kemarin pada saat Covid, semua orang dilarang keluar rumah, dilarang olahraga. Itu kesalahan yang paling fatal. Karena kita akhirnya nggak ada olahraga, nggak ada gerakan, akhirnya kena sarkopenia. Mengecil. Karena mengecil, lemak sama gula keluar semua. Makanya penyakit bermunculan, saudara. Jelas ya sampai sini, saudaraku ya. Nah, jadi kita harus latihan otot kembali. Dan sudah ada penelitian ilmiahnya. Manusia dengan massa otot yang lebih besar memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Saudaraku semua di sini mau panjang umur kan? Mau? Atau saya pendek aja Pak? Ya kalau bisa besok. Enggak ya? Ini mau panjang umur ya? Kalau mau panjang umur harus latihan otot. Latihan otot paling gampang Pak, lift weight atau angkat beban. Ya. Nah, tetapi otot yang paling harus dilatih adalah otot kaki. Ya, betis sama paha. Alasan pertama, sarkopenia. Ya, untuk mengurangi itu. Alasan kedua, ini kepala, pundak, ya, semua ini dari tubuh Anda. Kira-kira ini ada nggak yang nopang beban Anda dari atas sampai bawah? Apa? Kaki Pak. Tepatnya lutut Pak. Coba, bahkan panggul kita ini tidak mengurangi beban, menambah beban. Yang nahan cuma lutut. Itu kenapa banyak orang tua nggak bisa jalan kaki, naik tangga dan sebagainya. Sekarang yuk kita mari latihan otot kita. Caranya gimana sih? Anda cuma perlu duduk, pastikan paha Anda tegak. Oke, jadi ada sanggahannya. Harus. Ya. Yang kedua, minta maaf saya angkat kaki saya. Tinggal diangkat. Ya, diangkat. Otot yang harus terasa adalah otot paha atas ini. Ini harus terasa ketarik. Kedua kaki belakang. Kalau belum terasa berarti kurang tinggi. Nah, kalau tinggi kerasa nih. Ya, kedua angkat jari Anda ke atas. Sorry ya, saya angkat ya. Supaya semuanya kelihatan. Ini kan nggak terasa angkat. Nah ini. Jadi ini harus diangkat begini. Jelas ya, saudara ya. Ini duduk begini, angkat kakinya, tarik seperti ini. Ya, jadi nggak boleh gini aja.
ditarik. Kalau benar, otot atas sama otot bawah ini ketarik. Nah, itu udah benar. Hitung 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18 turun. Sambil nonton juga nggak apa-apa. CEO yang tertukar ya nggak apa-apa. Ya, atau yang menyamar ini nggak apa-apa, saudara. Ya, angkat lagi, tarik lagi kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18. Ya, pastikan paha yang sini terasa tertarik. Ya, harus tertarik sama belakang sini. Kalau tidak tertarik berarti kurang naik dikit. Oke, itu latihan pertama. Cuma 18 detik, Pak. Jangan bilang cuma, coba. Ya, itu kerasa. 18 kanan, 18 kiri, ini 1 set. Lakukan 4 set. Pagi sama sore. Kan bisa sambil nonton. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa olahraga. Oke? Itu yang pertama, 18. Kalau Anda sudah terbiasa bulanan ya, jangan mingguan, jangan harian. Naikkan jadi 36 detik. Tapi jangan harian, bulanan. Ya, jadi kalau sudah latihan 2 bulan gitu ya, Anda merasa udah terasa sudah 18 kurang lama, 36. Sudah saudaraku ya. Kalau sudah terbiasa bulanan lagi, tidak terasa sama sekali. Oke, latihan berikutnya. Ambil kresek, ambil beras. Oke, masukin kresek berasnya 1 kilo. Diikat, masukin kresek lagi supaya nggak berhamburan. Oke, cari kresek agak besar supaya pasirnya bisa ke kiri dan ke kanan. Oke, taruh di pergelangan kaki Anda, misal taruh di sini. Oke, sebagai pemberat. Gitu ya saudara ya. 1 kilo kanan, 1 kilo kiri. Jadi kita kasih beban 1 kilo. Oke, angkat lagi 18. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18. Turun. Kiri juga sama. Pakai 1 kilo. Sudah berapa bulan terbiasa? 2 kilo. Terbiasa 3 kilo. Terbiasa 4 kilo. Terbiasa 5 kilo. Cukup. Target Anda di 5 kilo. Kalau Anda sudah latihan 5 kilo, hari ini saya lihat semuanya masih sehat kakinya, ya. Itu nanti Anda sampai usia 80 tahun masih bisa jalan, masih bisa naik tangga. Cuma latihan itu aja. Tapi ingat, tidak boleh langsung 5 kilo. Saya kuat kok, saya langsung 5 kilo. Ini banyak loh yang kena ya. Sekarang masyarakat Indonesia mulai sadar kesehatan. Jadi mulai mereka nge-gym. Tapi yang banyak orang salah Pak, mereka memaksakan otot mereka. Ini tidak boleh. Saya kasih latihan tanpa beban 18 detik dulu. Harus mulai dari dasar. Kalau langsung 5 kilo, otot Anda nggak kuat, maka bebannya itu nggak lagi di otot, pindah ke tulang. Jadilah osteoartritis, radang tulang. Jadi radang tulang akhir-akhir ini banyak sekali. Gara-gara itu Bu, orang sadar kesehatan tapi terlalu memaksakan bebannya. Itu nggak boleh. Angkat beban langsung ambil yang 8 kilo, nggak boleh. Padahal kekuatan ototnya masih 30 dipasang. Nah itu jadi bebannya bukan lagi di otot tapi di tulang. Jadilah radang tulang, nambah penyakit lagi. Jadi step by step. Ibu-ibu kalau mau angkat mulai dari aqua botol boleh ya, minuman mineral botol itu 1,5 liter. Angkat dikit-dikit, nanti pelan beli lagi yang barbel agak berat. Pelan-pelan aja, lagi naik lagi. Harus gak latihan? Harus. Jangan khawatir, nanti saya gempal gimana? Perempuan nggak punya hormonnya, nggak bakal gempal. Ya. Terus kok ada tuh binaragawan yang besar-besar? Karena suntik hormon. Kalau nggak disuntik hormon nggak bisa Pak. Itu harus suntik hormon, tapi minum suplemen hormon. Kalau nggak bisa. Jadi nggak mungkin sampai kekar pecah-pecah itu nggak bisa. Nggak mungkin. So latihan aja, gitu ya, supaya ototnya kuat. Oke saudaraku, bisa ya? Kalau Anda latih itu terus bisa, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya kembali ke saat ini. Jadi saudaraku, mari kita dukung tubuh kita, karena tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi nggak bisa sendirian. Jadi harus dari Anda, gaya hidup Anda harus berubah. Apa yang nggak bagus, saya sering makan lemak-lemak, ya diberhentikan secukupnya. Kan hari ini sudah ikut seminar saya udah kasih tahu banyak yang salah. Makan sate nggak boleh dibakar sama kecap, ya udah kita kurangi. Kalau bisa nggak makan, kalaupun makan ya dibakar aja tapi jangan pakai kecap. Gula sama garam nggak baik, ya dikurangi gula sama garam. Micin nggak baik, jadi dikurangi saudara. Jadi butuh bantuan dari kita, saudara. Mari kita dukung tubuh kita supaya sehat dan sembuh. Nantinya akan lepas dari semua obat, saudara. Jadi yang pertama, ya sudah tahu tadi tidur
di bawah jam 10. Kedua, air putih 2 liter sama 3 liter. Ginjal Anda itu kayak mesin cuci. Kalau mesin cuci Anda nggak dikasih air, grodak kan, sama kayak ginjal kita, lama-lama bisa rusak juga. Jadi butuh air. 3, saudaraku butuh olahraga. Tadi saya sudah sampaikan jalan kaki 30 sampai 1 jam. Ya, tapi itu cukup, nggak cukup, harus olahraga otot. Karena otot sama otot jantung itu 2 yang berbeda. Yang keempat, matahari. Kita lihat tanaman. Kalau nggak dapat matahari, dia pun miring-miring nyari matahari. Kita dikasih Tuhan 2 kaki, ada matahari, malah kita tutupin, nggak suka matahari. Betul ya saudaraku ya? Padahal manusia butuh matahari. Cukup jelas ya? Yang kelima apa? Suplementasi. Saudaraku, saya tidak jualan. Anda juga nggak beli dari saya. Tapi saya ini ngomong apa adanya. Kita butuh suplementasi. Kenapa kita butuh suplementasi? Kita itu, tubuh kita itu dari sel, saudaraku. Ya, nanti ada slide berikutnya itu ada. Sel makanan sel kita itu, saudaraku, itu bukan rawon, ya, bukan cuimi, saudaraku, ya, bukan apalagi bakso bakar, saudara, bukan. Makanan selnya kita itu adalah vitamin, mineral, enzim yang kita tidak dapat dari makanannya kita. Pasti nggak dapat. Kenapa? Karena masakan kita semua dipanasi, kimianya banyak. Jadi kita butuh suplementasi. Ya, nanti saya jelaskan kenapa. Tubuh Anda diciptakan untuk sembuh. Amin. Yang punya sakit ya sama-sama diamin. Tubuh Anda diciptakan untuk sembuh. Amin. Amin. Harus punya semangatnya. Amin. Gitu ya. Amin. 3, 2, 1. Amin. Imani saudara. Tubuh Anda diciptakan untuk sembuh. Buktinya apa? Ada regenerasi sel. Kalau Anda luka bisa tutup sendiri. Berarti Tuhan menciptakan tubuh kita untuk sembuh sendiri. Ya. Kedua, meningkatkan sensitivitas insulin, mengembalikan keseimbangan metabolisme. Kunci utama adalah metabolisme. Dapur. Kalau gula masuk ke dalam sel kita, dapur kita dibakar jadi energi, tidak akan numpuk, saudara. Ya. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk sembuh. Mari kita berikan bahan baku terbaik dan ia akan menunjukkan keajaibannya. Kunci utama adalah berikan bahan baku. Bapak, kalau Bapak hari ini makannya cukup Pak, kerjanya bisa fokus gak Pak? Bisa ya Pak ya? Setelah makan itu bisa fokus ya Pak ya? Kalau Bapak gak makan Pak, pasti kerjanya gak bisa fokus. Ngitungnya salah terus, betul Pak ya? Janjian ini lupa, janjian itu lupa. Sel kita juga gitu. Sel kita mau regenerasi sel, mau memperbaiki dirinya, tapi gak dapat makanan. Otomatis apa? Sel kita gak bisa terregenerasi secara sempurna. Ya, saya akan coba next slide. Ya, ini yang ngomong bukan saya, ada WHO, sumber ilmiahnya ada semuanya. Jadi bukan Pak Hendra saja yang ngomong. Ini sudah penelitian dunia. Saya cuma menyampaikan ke Anda, saudara. Inilah poin utama slide kita hari ini. Itu poinnya ini. Asal mula penyakit dari sini. Kita punya tubuh, betul ya saudaraku ya? Tubuh ini dibangun dari organ. Organ dibangun dari jaringan. Jaringan dibangun dari sel. Sel-sel kumpul membentuk jaringan. Jaringan-jaringan kumpul membentuk organ. Organ-organ kumpul membentuk tubuh kita. Jadi kalau tubuh sehat, karena organnya sehat, karena jaringannya sehat, karena selnya sehat. Kalau tubuh Anda sakit, berarti organnya, jaringannya, selnya. Makanya diobati saya mau tanya, gejalanya atau apinya? Asapnya atau apinya? Harusnya apinya, bukan asapnya. Sakit kepala yang diminum obat pereda sakit kepala, padahal tensinya tinggi, mestinya diobati tensinya. Makanya kalau orang pusing minum obat, sembuh, besok atau lusa muncul lagi, pusing lagi, pusing terus. Kenapa? Karena akarnya belum diselesaikan. Tensi sekarang, tensi akarnya dari mana? Natriumnya ketinggian, garamnya ketinggian. Lah yang diobati minum obat tensi, tapi garamnya nggak dikurangi, ini salah. Stresnya nggak dikurangi, salah. Saudara, begitu pula dengan diabetes, begitu pula dengan semua penyakit. Jadi kalau tubuh kita sakit diabetes, karena organ kita dalamnya pankreas, itu sakit. Pankreas karena ada jaringan, namanya pulau Langerhans, sakit. Pulau Langerhans dari sel, namanya sel beta, sakit.
Jadi yang kita obati sebenarnya adalah sel betanya. Tempat dapur itu memasak gulanya. Itu yang kita obati. Gimana cara mengobatinya, saudara? Gaya hidup sehat tadi saya cerita. Hindari apa yang hari ini nggak baik. Sudah tahu nggak baik ya kita hindari. Tidur jam 10 terakhir. Air putih 2 liter sampai 3 liter. Matahari, olahraga, dan terakhir suplemen. Saudaraku, sel-sel kita ini butuh makan. Tadi saya sudah ceritakan di depan. Makanannya apa? Vitamin, mineral, enzim, dan oksigen. Sama seperti kita, Pak. Kita juga butuh makanan. Kita butuh oksigen. Kalau sel kita nggak dapat oksigen, Pak, sel kita akan mati. Itulah kenapa diabetes banyak yang nggak sembuh. Karena sel kita nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen. Saya nggak bisa bahas lebih dalam soal oksigen. Itu materi bulan depan kalau mau asal mula kanker. Tapi hari ini saya ceritakan nutrisinya. Vitamin, mineral, enzim kalau nggak dikasih makan, umurnya lebih pendek, saudaraku. Umurnya pankreas regenerasi itu 4 bulan. Itu kenapa ada disuruh cek HbA1c-nya 3 bulan sekali. Karena umur pankreas regenerasi itu 4 bulan. Jadi kalau mau mengobati pankreas nggak bisa dalam waktu mingguan atau harian. Hati Anda itu 6 bulan. Ginjal Anda regenerasi 6 bulan. Jadi tubuh kita ini bisa meregenerasi dirinya sendiri. Tapi kita nggak kasih makan. Akhirnya dia sebelum 4 bulan, 2 bulan aja udah mati. Sebulan sudah mati. Itu kenapa kita tidak pernah bisa nutupi. Kalau kita kasih makan terus selama 4 bulan, regenerasinya jadi baik. Tepatnya bukan 4 bulan, 8 bulan. Karena kan 4 bulan itu saudara kan 4 bulan itu regenerasi tapi tidak bersamaan. Jadi ada yang hari ini lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C ini ilustrasinya saudara. Jadi kalau Anda kasih 8 bulan, itu pasti 100% regenerasinya terjadi. Nah itulah yang harus kita lakukan adalah kita kasih makan ke selnya kita. Untuk mengobati diabetes Anda, saya pribadi megang pasien diabetes bukan 1-2, sudah ratusan orang saya ambil. Dan 8 bulan tidak ada yang gagal. Kalau Anda mau kerjasama dengan saya nggak bilang 8 bulan sembuh total, tapi 8 bulan HbA1c Anda pasti turun. Berapapun HbA1c Anda, mau 14, mau 16, ada pasien saya 16, ada di laptop hasilnya. Hasil labnya jelas saya bisa tunjukkan sama Anda. 16, 14, bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 5, Pak. 5,5. Tapi butuh waktu test time. Pak Hendra minta waktu 16 bulan. Pelan-pelan kita akan melepaskan obat sama insulinnya 16 bulan. Tapi hasil yang kelihatan dari hasil lab Anda 8 bulan. Kenapa 8 bulan? Tadi sudah cerita. Regenerasi sel butuh waktu 2 kali 4 bulan. 2 kali 4 bulan berarti butuh 8 bulan. Itu kan kelihatan di HbA1c Anda. Tapi kalau mau melepasin obatnya, kasih saya waktu 16 bulan. Ada yang lebih cepat nggak? Ada yang lebih cepat. Ada yang ekstrim cepat. Ada yang 2 minggu. HbA1c dari 11,6 itu jadi 6,5. Ceritanya orang ini mau haji. Syarat naik haji itu HbA1c harus 8. Nah, Pak ini pasien Dr. Wiwin. Dr. Wiwin datang ke saya, terus dia bilang, gimana ini? Pasien saya ada yang HbA1c-nya 11,6, tapi mau naik haji harus 8. Saya bilang bisa, dok pakai ini aja dok, bisa. Saya kasih nanti, bisa. Pokoknya orangnya niat nggak? Niat, sudah bisa. Terus, tapi waktunya 2 minggu. Ya gak bisa dok. 2 minggu gimana caranya 11,6 jadi 8 dalam waktu 2 minggu? Insulin aja juga nggak bisa dok. Nah karena itu saya bingung Pak. Ini masalahnya kalau lewat, nanti dia harus tunggu lagi, belum tentu ada ini perang-perangan lagi. Ini mumpung dia dapat katanya. Dan orangnya orang kaya, mau berapapun dibayar. Ya udah kita coba ya, pakai full tim semua ya. Tapi kalau full tim ini lumayan loh, dosisnya saya lipat-lipat loh dok. Ya nggak apa-apa. Akhirnya dia bayar 17 juta 1 bulan. 2 minggu 11,6. Ternyata harapannya 8, ternyata jadinya 6,5. Orangnya naik haji Pak. Pasien Dr. Win dari Gresik, saudara. Yang satu lagi bidan Ruli di Tulungagung. Dia mau naik haji. Bulan Desember dia cek, ternyata 11,2 suaminya. Ini orang kaya, saudara. Suaminya punya showroom di Tulungagung, terkenal bidan Ruli ini, terkenal sekali. Dan dia nggak cari uang, saudara. Duitnya sudah banyak. Waktu ketemu sama saya, dia mau naik haji, dia bilang apa? Saya mau suami saya HbA1c turun, bisa nggak? Bisa. Berapa lama dok? Ini setelah pasien Dr. Wiwin, saya jadi trauma. Saya tanya, berapa lama? Berapa lama? Bu Ruli? 2 bulan. Wah, 2 bulan ini mepet sebenarnya. Tapi ya kita coba ya. Kemarin ada yang 2 minggu bisa kok. Saya kasih buktinya yang
2 minggu itu. Akhirnya bidan Ruli ini mau. Singkat cerita 2 bulan dia konsumsi. Terus kemarin saya seminar di Tulungagung. Bidan Ruli sama suaminya datang di sana. Terus terakhir ada yang sudah pakai mau testimoni, dia maju. Saya mau testimoni. Nama saya Bidan Ruli. Saya cerita di sini apa adanya. Suami saya HbA1c 11,2. Hasil labnya lengkap. Saya juga lihat hasil labnya, ditunjukkan hasil labnya. 11,2. 2 bulan minum, hari ini jadi 5,5. Tapi memang suaminya belum tersentuh obat ya, saudara. Jadi dia nggak pernah cek. Bulan 12 itu karena mau naik haji, dia cek. Ketahuan. Jadi tubuhnya masih murni, tidak ada obat. Maka pengobatannya jadi lebih cepat. Jadi kayak gitu. Kalau sudah terkontaminasi obat, butuh waktu. Makanya saya minta waktu 16 bulan, saudara. Tergantung kerusakannya seberapa parah. Tapi suami bidan Ruli ini, yang suami yang punya showroom ini, 2 bulan aja Pak. Jadi 5,5. Bahkan bidan Ruli bilang apa? Sorry ya, saya testimoni ini bukan penjual. Saya cuma cerita apa adanya. Karena saya juga bukan penjual. Dia memang nggak cari uang. Udah orang kayanya kalau ngaku, saudara. Nah ini salah satu sharing. Yang bikin saya senang itu ini. Pasien-pasien yang sakit bisa sembuh dengan harga yang sangat murah. Itu yang saya senang. Testimoninya banyak Pak. Pak Suwandi aja pertama kali seminar di ruangan ini datangnya kebas Pak. Betul ya Pak? Minum sekali kebasnya hilang, bener Pak? Nah nanti kita undang sendiri lah supaya Pak Suwandi cerita sendiri. Ya, gak omong kosong ini saudaraku. Pasien saya di Wonosobo itu 1 orang saudaraku. Itu kenalannya Bu Tutina, jadi bukan saya langsung. Tapi waktu saya ke Wonosobo, saya jalan pagi dikenalin. Pak kenalin Pak, ini namanya ini, saya kenalin. Orangnya seger, gak ada apa-apa. Terus habis jalan sedikit, Bu Tuti cerita, orang ini sudah kena stroke 4. Stroke 4 itu berarti stroke 4 kali saudara. Ya, menceng, jalannya udah nyeret. Anda tahu minum Fitsol 1 bulan aja, mencengnya balik. Ngomong pelonya lancar. 3 bulan minum, yang nyeret kakinya udah jalan normal. Ketemu sama saya nggak kelihatan kalau sakit Pak. Bener-bener gagah orang Wonosobo. Ini yang bikin saya itu seneng untuk mempromosikan atau menceritakan ini. Anda beli saya untung? Enggak loh, jangan salah loh. Tapi nggak semua orang hidup tuh cari uang loh saudara. Kalau melihat manfaat dari pasien, saya senangnya luar biasa. Itu yang lebih mahal bagi saya. Tuhan sudah memberikan saya dari berkat cukuplah dari kerjaan saya. Saya udah nggak cari dari kayak gini-gini saudara, dari seminar-seminar gini. Ini pengeluaran iya saudaraku, bukan pemasukan saudaraku ya. Tapi saya anggap jalan-jalan kuliner kalau kemana, gitu ya. Jadi lanjut sedikit ya saudaraku ya. Jadi kalau kita mau nyembuhin penyakit kita, ya selnya harus disembuhin saudara. Next. Nah, saya perkenalkan satu produk nanti saudara untuk mendukung kita. Tapi ini yang saya mau kasih tahu Anda, apa saja yang Anda perlu ya. Anda perlu protein, magnesium, omega 3. Kenapa omega kita perlu? Karena kan tadi saya bilang diabetes itu radang. Dan untuk nutup radangnya itu kita butuh DHA. DHA itu dari omega 3. Lalu kita butuh vitamin B kompleks. Kenapa? Karena pasti banyak neuropati atau saraf-saraf yang dirusak gula. Jadi butuh vitamin B kompleks. Butuh kromium untuk penyakit diabetes. Itu ada 3 poin utama yang harus diingat. Yang pertama adalah mineral kromium, wajib. Yang kedua adalah protein, wajib. Yang ketiga adalah sulfur, itu adalah protein. Itu adalah mineral. Jadi 3 poin ini yang sebenarnya menyembuhkan insulin resisten atau sel beta. Saudara, ya. Jadi zinc, vitamin D dan antioksidan. Tubuh memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel, menyembuhkan diri sendiri. Nutrisi memberikan dukungan dan konsistensi menciptakan hasil. Saudaraku, kalau Anda mau mengobati diabetes Anda atau penyakit-penyakit yang Anda miliki hari ini, kunci utamanya adalah dukung sel Anda. Ingat, saya nggak jualan. Jadi kalau Anda cuma beli ini untuk nyoba atau suka sama saya, nggak usah beli saudara. Karena kalau Anda hari ini mau mengobati penyakit Anda, saya sudah ngomong, Anda harus siapkan paling enggak 8 bulan. 4 bulan Anda minum, itu jangan lihat hasil lab, tapi Anda lihat tubuh Anda. Gejala penyakitnya mulai berkurang semuanya. Contoh kayak diabetes, kencingnya sudah mulai berbusa. Nah kalau Anda minum 4 bulan, nggak usah 4 bulan lah, 2 bulan aja, itu busanya udah berkurang malah hilang. Anda biasanya malam tuh kebangun sampai 4 kali, ini sudah nggak kebangun. Ya masih bangun ya saudara, jangan sampai nggak bangun lagi ya saudara ya. Tapi bangunnya pagi, jadi kayak gitu. Udah nggak kebangun Pak malam harinya, subuhnya udah nggak kebangun. Terus ada yang sering sakit semua, Anda setelah konsumsi ini sekitar 2 bulan sudah nggak pernah sakit lagi badannya.
Anda yang kabur udah mulai terang, tapi hasil lab masih belum bagus. Kenapa? Hasil lab itu ada sampah metabolik, saudara. Jadi pengobatan, kalau Anda ngobatin membersihkan ruangan ya, atau Anda renovasi lah, kira-kira renovasi kalau Anda lakukan kotor nggak, saudara? Pasti kotor. Itulah tubuh kita. Kalau nutrisi mau mengobati kita, ada namanya sampah metabolik. Jadi darahnya kotor. Karena itu saya butuh waktu paling nggak 8 bulan, saudaraku, untuk ngilangin ini. Tapi 2 bulan minum, Anda sudah kerasa semuanya hasilnya di dalam tubuh Anda. Tapi sampah metaboliknya masih ada di darah Anda. Karena itu saya bilang 8 bulan. Tapi kerasa sekali. Yang biasanya ngantuan ya, salah satu diabetes itu ngantuan ya, itu Anda jadi nggak ngantuk, jadinya seger, kayak anak muda lagi, saudara. Ya, dan ini nggak cuma ngomong, saudaraku, saya akan langsung cobakan produknya. Next. Nah, ini adalah produknya, namanya Fitsol. Fitsol ini yang bawa perusahaan gede, saudara. Omsetnya di Taiwan itu sudah 5 triliun, jadi udah gede. Dia ada di 17 negara. Di luar negeri totalnya sudah 24 triliun, saudara. Jadi kita yang minta sama mereka supaya bisa masuk ke Indonesia, karena masyarakat Indonesia butuh produk ini. Nah, saudaraku, hari ini Anda dibagi minuman Fitsol ini, ya. Jangan diminum dulu, saudaraku. Saya ajarin cara minumnya nanti. Nah, Fitsol ini, saudaraku, ini gabungan yang Anda minum hari ini di depan Anda. Itu gabungan antara yang tengah ini CN sama CE. Jadi Anda digabung 2. Jadi cara minumnya yang tengah sama CE ini digabung. Jadinya ini vitamin. Tapi jangan diminum dulu ya. Saya ajarin cara minumnya nanti, saudara. Ya, tunggu dulu ya. Oke, ini segelas 80.000 loh, saudara. Segelasnya 80.000 ya. Ini dikasih gratis sama mereka, suruh bayar nanti Pak Yu. Gratis lah. Nanti Anda minum gratis, pulang ditagih, saudara ya. Enggak gratis, saudara ya. Mereka yang subsidi, mereka yang sponsoring, ya. Oke, saya lanjutkan ya, saudaraku ya. Jadi jangan diminum dulu, saya tambahkan 3 menit aja untuk menjelaskan sedikit. Jadi jangan diminum dulu ya. Oke, jadi 3 kaleng ini, saudaraku, kelebihannya cuma 3. Yang pertama, 140 nutrisi. Ini tidak pernah ada. Saya 20 tahun di kesehatan. Pasien saya sudah ribuan orang. Sales yang datang nawari saya produk begini itu ratusan, saudaraku. Tapi belum pernah satu pun yang bilang produknya mengandung 140 nutrisi. Belum pernah. Biasanya cuma 12 vitamin, 15 mineral. 27 itu sudah bagus. 30 sudah bagus. Tapi ternyata di sini ada 140 nutrisi, saudara. Dan di mana semuanya ini untuk memberi makan 70 triliun sel kita. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, ini yang bikin mahal. Di dalam sini itu ada teknologinya. 2 teknologinya. Teknologi pertama, kalau nanti Anda minum rasanya manis, enak, saudara. Tapi enaknya ini bukan gula biasa, saudara. Ya, enaknya ini gulanya itu pakai teknologi. Yaitu nanti kalau kita telan di mulut manis, kita telan ya sampai ke usus, akan jadi prebiotik. Makanannya bakteri baik. Jadi gulanya tidak masuk di dalam darah, saudara. Tapi habis di ususnya kita. Dan gulanya ini sudah dipakai di Indonesia. Kalau Anda tahu susu S26, tahu susu S26? Gulanya susu S26 itu belinya teknologi ini dari kita, dari Fitsol ini, saudara. Jadi sudah dipakai lama. Makanya harga mereka kan agak mahal ya, saudaraku ya. Karena gulanya itu kualitasnya juga tinggi. Jadi anak-anak suka, tapi nggak bikin diabetes. Gulanya nggak bikin naik. Itu teknologi ini. Itu yang pertama teknologinya. Teknologi yang kedua adalah seiring bertambahnya usia. Dan kalau kita kena penyakit, saudara, yang diserang pertama kali adalah usus kita, pencernaannya dulu. Makanya akibatnya apa? Kalau orang tua dikasih vitamin kurang efek, saudara. Karena penyerapannya jelek. Karena itu dia memperbaiki penyerapannya. Bukan penyerapannya di usus, tapi penyerapannya di mukosa mulut. Jadi nanti cara minumnya, saudaraku, dikumur. 3 detik sampai 5 detik baru ditelan. Jadi gitu. Setelah ditelan, tarik nafas dulu. Tahan, buang. Kenapa? Kenapa saya ajarkan gini? Karena gini, di dalam sini ada namanya ferric ion trivalen atau zat besi Fe+3. Fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Jadi ketika kita tarik nafas, Fe tadi akan mengikat oksigen dan akan langsung ke sel. Nanti Anda akan langsung merasakan hasilnya 15 menit. Itu apa? Anda sakit apa, tidak usah cerita sama saya. Dia akan kasih tahu kita sakitnya apa. Contoh, Anda bapak punya tensi ya.
Nanti Bapak setelah minum, ikuti cara minum saya tadi, nanti daerah kepala Bapak ini bisa merah. Kayak keringat buntet. Tapi 15 menit hilang. Jadi dia ngasih tahu sakitnya Bapak di sini. Jadi kayak gitu, ya. Kalau kemarin kurang tidur, matanya bisa merah. Tapi cuma 15 menit, sesuatu hilang. Kalau dia punya sakit ginjal, nanti di belakang Anda ini merah, rasanya 15 menit hilang. Kalau Anda nggak bisa jalan, nanti dilihat lututnya. Ya, itu ada yang nggak bisa sholat, saudaraku begitu minum merah di lututnya. Tapi 15 menit hilang. Jadi dia ngasih tahu saya kerja di sini. Nah cukup, saya ajak Anda untuk minum bersama. Ya, bisa foto dulu, Pak Ayu. Minta stafnya aja, ayo. Digumur sih, digumur saya langsung digumur terus Sampai mana dia bisa? 30. Bantu foto ya. Ayo. Mak mungkin ya. Mau ikut ya. Ayo ikut aja. Pak Yu sama Bu Sisil sama Bu Yun saya undang Pak Suwandi. Iya di sini aja supaya kelihatan. Yang lain mungkin bisa bantu berdiri supaya kelihatan. Ya. Ayo Pak sini silakan Pak. Ayo Pak Yu. Bu Evi. Bu Yun. Saya foto di sini boleh. Kelihatan? Iya. Bu Yun. Iya Pak. Agak geser sedikit ya, boleh sih agak maju sedikit supaya kelihatan ya. Kelihatan. Mak, ini mak. Ya. Kamu sesat. Ke depan ya. Mungkin agak tinggian aja mbak. Tinggi aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya mungkin. Makasih ya. Oke, jangan lupa saudaraku diminum lalu dikumur ya. 3 detik sampai 5 detik ya. Saya kasih dulu. Tarik nafas ya. Aman, tidak ada kimia sama sekali. Tidak ada pengawet, perasa pewarna nggak ada. Saya udah minum 1 tahun 3 bulan. Anak saya usia 2 tahun sampai 10 tahun ada 2, 10 sama 4 tahun sorry. 10 sama 4 tahun juga sudah minum. Ya, jadi aman sekali. Anak-anak Minum. Anak saya usia 4 tahun minum. Sejak 2 tahun lebih sedikit lah anak saya udah minum. Sekarang 4 tahun. Bertahap ya, nggak langsung. Enggak, bertahap. Makanya minum terus kumur-kumur 3-5 detik, ditelan, tarik nafas supaya oksigennya bisa diikat. Jadi kayak gitu, ya. Boleh sambil duduk, Cik, nggak apa-apa. Pak, sambil duduk boleh, ya. Jadi oksigen biasanya kita tarik nafas lalu kita buang. Nah, itu salah. Sebenarnya ada namanya teknik olah nafas, saudara. Ya, minimal tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buangnya 6 detik. Sebenarnya itu yang benar. Jadi gitu. Itu supaya oksigennya kita cukup. Nah, kalau pakai ini oksigennya itu langsung diikat, langsung diarahkan ke sel-sel kita. Itu yang bikin bagus. Supaya selnya kita dapat oksigen, saudara. Saya sehari minum 2-3 kali. Ada penyakit nggak? Nggak ada. Tapi saya minum sehari 2-3 kali. Itu mesin nih yang lakukan bintang nih. Kayak kapten. saya pikir sudah saya pikir. Oke, saya lanjutkan sedikit ya saudaraku ya. Enak saudaraku? Enak ya. Jadi saya nggak kerasa loh. Kalau saya minum ini sudah 1 tahun lebih saudaraku. Biasanya saya paling nggak suka kalau minum yang konsisten. Ya kayak obat konsisten, suplemen konsisten. Tapi karena ini rasanya enak, saya jadi nggak kerasa sudah 1 tahun lebih. Dan ini gulanya teknologi.
Jadi nanti dia di usus akan jadi prebiotik. Jadi nggak usah takut diabetes. Nanti gulanya akan dihabiskan atau berubah menjadi prebiotik. Jadi kayak gitu. Yang ketiga kelebihannya, dia akan ke sel yang paling rendah. Jadi Anda punya sakit apa nanti dia akan kasih tahu. Tiap orang beda-beda. Yang biasanya sering sakit kepala, vertigo, saudaraku, ketika minum ini Anda akan kerasa sedikit goyang. Tapi cuma 15 menit saja. Jadi dia kasih tahu, oksigennya langsung ke otak, saudaraku. Tapi kalau Anda rutin, itu akan hilang sama sekali. Bu Evi kalau saya nggak salah ingat ya, beliau pernah cerita beliau kena vertigo. Ya, tapi sejak minum ini sudah nggak pernah vertigo lagi, betul ya? Jadi kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda kurang tidur, mata Anda bisa merah-merah, saudaraku. Saya punya pasien stroke tengah badan, saudaraku. Ini yang tangan sama kaki semuanya merah. 15 menit, saya tuh hilang. Terus kemarin yang pasien Pontianak yang saya bilang gara-gara tensi ke ginjal, itu dia merasakan di belakang ini ginjalnya dia itu merah-merah, kerasa panas. Terus kepalanya seperti kesemutan, saudaraku. Karena kan memang tensi ya, tensi itu tinggi sekali, 120 ya. Itu sampai kesemutan, ya kerenyeng-kerenyeng katanya, sampai agak sedikit sakit. Terutama pertama kali minum. Yang kedua kali minum sudah berkurang. Hari ini baru 4 hari minum, 3 atau 4 hari minum. Jadi barusan aja. Jadi kayak gitu. Ya, enak ya saudaraku ya. Jadi kalau hari ini kita minum ini setiap hari kan kita jadi nggak keberatan, karena rasanya pun juga enak. Ya, tidak ada perasanya sama sekali. Nah, ada yang cepat. Nah, Bapak mukanya agak merah. Jadi gitu. Perasaan kan nggak? Ya. Perasaan ya. Jadi kalau Anda sakit lutut, lututnya merah, saudaraku. Ya, tergantung Anda sakitnya apa. Nanti kalau minum telinganya merah, berarti suka nguping, saudara. Enggak ya. Kuping kita ini, telinga kita ini, saudaraku, merah. Ya. Merah agak merah. Kadang ada sampai sini-sini, saudaraku. Tenggorokannya merah, tapi 15 menit dia hilang. Jadi dia cuma ngasih tahu saya kerja di sini. Tergantung sel kita yang masalah ada di mana. Nanti kalau yang terasa boleh ngasih tahu ya, saudaraku ya. Saya kerasa hangat, saya kerasa apa, ya. Malah ada yang sakit mah misalkan, saudaraku, lambung lama, ya nanti bisa terasa kayak sebah sedikit, itu bisa ya. Tapi dia cuma ngasih tahu aja, saya kerjanya di sini. Lanjut sedikit boleh ya, saudaraku ya? Boleh. Saya cerita sedikit soal jantung ya, saudaraku ya. Ini sangat bagus sekali untuk jantung. Saya punya teman, saudaraku, Pak Yu juga kenal. Teman saya SMA, saudaraku. Dia ini Chinese tapi mukanya hitam, kelihatan nggak seger, saudara. Dari SMA, iya, kelihatan nggak seger, saudara. Tapi kita nggak tahu dia sakit apa, dan dia kayaknya nggak ada apa-apa, jadi nggak apa-apa. Terus tepatnya 4 tahun yang lalu, saudara, saya sedang ke Padang, tiba-tiba dia telepon, bos, aku ke Singapura sekarang. Loh, kenapa? Jantungku bocor. Ini memang beda sama Ring ya, jantung dia bocor. Jadi klepnya itu bocor sejak kecil itu, sejak lahir. Tapi pada saat itu saya mungkin masih kuat jadi tidak apa-apa. Tapi sekarang saya udah nggak kuat. Jadi tiba-tiba dia cerita susah sekali dibawa ke Surabaya. Dia tinggal di Jawa Tengah. Ke Surabaya, dibawa Surabaya, dokter Surabaya bilang harus operasi. Terus dibawa ke NHU Singapura, saudara. Di Singapura dilihat memang ada lubang. Terus akhirnya itu harus dioperasi. Nah, dia akhirnya operasi di sana, saudara. Habis 1,5 miliar. Diambilkan dari jaringannya dia sendiri lalu dijahit. Saya dari Padang ngambil pesawat langsung ke Jakarta, langsung ke Singapura karena kawan baik saya. Di sana saya jumpai dia udah selesai operasi pakai kabel-kabel. Saya punya fotonya lengkap, saudaraku. Sambil teler-teler gitu, saudara, karena di morfin, saudara. Ya. Tapi dia cerita bahwa operasinya berjalan lancar. Nah, ceritanya nggak sampai sana. 2,5 tahun kemudian dia telepon saya, dia bilang sama saya ini operasi berhasil, tapi jujur selama 2,5 tahun ini saya belum bisa jalan saya cuma bisa 5 langkah. Setelah 5 langkah aritmia, ketarik-tarik saudara jantung selama 2,5 tahun. Bayangin, setelah operasi berhasil, nggak bisa jalan. Dan kalau Chinese saudara kan ada tradisi Xinjiang. Selama 2 kali itu dia nggak bisa sincia ke orang tuanya, saudara. Karena bayangin, naik mobil gimana caranya, saudara? Jalan kaki aja susah. Lalu 2,5 tahun setelah dioperasi, 1 tahun lebih sedikit lah. Bulan 5 kemarin persis, berarti 1 tahun 1 bulan yang lalu. Dia telepon saya, dia bilang apa? Bos, gila, produkmu ini bagus loh. Gitu. Loh,
Bagus gimana? Kamu minum, aku sudah minum. Nggak ngomong sama saya pun nggak tahu. Juga bukan beli di saya, saudaraku. Beli sendiri, saudaraku. Ya, tapi 1 bulan minum ini, saudaraku, yang tadinya jalan 5 langkah sesek, ini sudah bisa ngiteri alun-alun 5 kali. Pasien jantung, Cik. Teman pribadi saya sendiri, teman baik saya sendiri. 2,5 tahun operasi, masih belum bisa jalan di Singapura, cuma 5 langkah. Minum ini sebulan aja, Cik. Bisa ngiteri alun-alun 5 kali. Kemarin bareng sama saya ke Kuala Lumpur, sudah jalan-jalan bareng sama saya. Sudah sehat sekali. Sudah seperti nggak orang sakit, cuma minum ini aja. Makanya kenapa saya hari ini mau bicara soal produk ini. Nggak untung pun nggak apa-apa. Saya sampai Wonosobo, Pak. Nggak dibayar loh Pak sampai Wonosobo. Saya harus jalan-jalan, Pak. Kenapa saya mau, Pak? Karena ini lebih daripada uang. Ini misi, Pak. Teman saya sembuh dari sini. Papa mertua saya itu ada benjolan di sini, kelenjar lemak. Nggak berbahaya sih, tapi kalau kebetulan dia pelayanan, jadi kan dilihat orang banyak, dia agak bendul gitu. Kalau pakai celana itu kelihatan, kalau diperhatikan sekali. Nah, saya suruh minum ini untuk kesehatannya. Yang luar biasa, Pak, saudaraku, 2,5 bulan minum, yang lakinya segini, kempes. Padahal minumnya bukan gara itu. Jadi ini sangat bagus sekali. Bukan cuma itu aja, kanker pun juga sama. Nah, daripada saya ngomong, ada yang mau testimoni, ada yang sudah minum dan mau testimoni. Ada? Pak Suwandi, saya undang. Yang pertama kali Pak Suwandi datang kemarin minum, dirasakan apa, cerita sendiri aja. Kita sama Pak Suwandi, ya. Kita sedikit-sedikit lah, ya. Nah, silakan Pak Suwandi. Selamat siang, ini yang kedua kalinya saya hadir tempat ini. Yang lalu, yang itu berapa lama ya? 3 bulan. 3 bulan yang lalu saya ada di sini, kaki saya kebas. Saya kan kerja duduk terus selama 8 jam itu, saya suka duduk terus, bukan komputer dan ruangan ber-AC. Saya sering mengalami kebas kaki, ya. Tapi begitu minum ini, waktu itu Fitsol testimoninya, maksudnya diberikan Fitsol, kebas saya langsung hilang dalam 5 menit. Ini saya sekarang merasakan, baru aja saya berdiri merasakan panas, merah. Bukan saya mulai terasa merah kayaknya. Saya kaget waktu itu, begitu minum saya duduk diam, tiba-tiba saja saya merasakan kok namanya ada aliran, kayak aliran mengalir, kemudian agak pusing sedikit gitu, tapi setelah itu yang saya sampaikan Mas hilang, ternyata benar, dan hilangnya itu diiringi dengan kebasan jadi hilang. Cuma sekali sampai sekarang saya sudah tidak kebas lagi. Ada yang merasakan sudah hangat-hangat, merah-merah aja? Bapak merasa apa, Pak? Ini sekujur tubuh ini sama tangan ini ya kan apa ya, kayak gatal tapi kayak panas-panas. Iya, kan ya. Rasa gatal-gatal ya. Nah, jadi tiap orang beda-beda, saudara. Di mana penyumbatannya ada, aliran darahnya nggak lancar di mana, masalahnya ada di mana, tiap orang beda-beda. Karena itu setelah saya minum, saya suruh tarik nafas kan, supaya apa? Itu oksigennya diantarkan ke sel yang kurang bagus. Jadi bisa terasakan sendiri-sendiri beda-beda, saudara. Seperti ada pusing gitu. Ada sini. Iya. Ada yang ekstrim, kayak tadi saya bilang yang pasien saya Pontianak itu tensinya tinggi sekali, 220 sekian, terus kena ke ginjal, sudah cuci darah, gagal ginjal stadium 5. Itu ketika minum ini, itu kesemutan. Kesemutan ya Pak, karena tensi tinggi. Jadi tiap orang beda-beda, saudara. Tapi 15 menit dia kan hilang. Dia cuma kasih tahu saya kerja di sini. Tidak apa-apa, itu bagus, bukan jelek. Mau tanya? Betul sekali, ya. Dan ini yang Anda minum baru dua kali, saudara. Yang CN sama CI, kerasa gatal ya CI? Ya, tiap orang beda-beda benar. Jadi mungkin tiap orang ada di sana ada peredaran darah nggak lancar, dia lancarin di sana. Saya ada satu orang atlet, jadi dia suka olahraga, suka fitness. Saking sukanya dia sering sekali sauna, perempuan. Jadi kulitnya kering semua, karena sering sauna kan, jadi kering semua. Waktu minum ini, gatal terus Pak, satu tubuhnya dia. Karena kan kering itu luka. Jadi Fitsol itu mengobati lukanya. Jadi kayak, jadi tiap orang beda-beda. Gitu. Sampai saya ada pasien diabetes, sorry ya ini cerita sedikit ya. 2 bulan itu disfungsi ereksi, minum ini bisa lagi berdiri. Minum ini 2 bulan. Terus apa lagi fungsinya? Ini yang ketiga, Anda belum coba yang ini. Ini namanya CM, saudara. Ini mineral. Di dalamnya itu ada 70 mineral. Saudaraku, mineral sangat penting.
Sekarang orang yang nggak bisa tidur, dulu kalau ke dokter dikasih obat tidur, dikasih obat penenang. Sekarang sudah nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita minum 3 bulan aja, 4 bulan, SGOT, SGBT kita akan naik. Saudara, itu merusak level. Nah, sekarang para dokter sudah diganti magnesium sama melatonin. Betul? Magnesium aja harganya 800.000. Melatonin 1,2 sampai 1,4, tergantung mereknya, saudara. Nah, melatonin sama magnesium, saudara, kalau kita minum itu bisa bikin kita tidur pulas. Saya ketemu di Magelang, satu taci-taci. Itu setelah saya punya seminar selesai, saya mau balik ke Jogja. Terus taci ini bilang, gimana kalau kita makan malam dulu mampir ke restorannya taci ini? Nah, mereka satu kumpulan lah, gitu, saudara. Sosialitanya Magelang gitu ceritanya, saudara. Ya. Terus akhirnya kita diajak makan di depotnya dia. Nah, waktu diajak depotnya dia, taci satu orang ini orang kaya Magelang. Dia bawa adiknya. Ini timnya Bu Evi. Dia bawa adiknya datang. Saat datang itu, sorry saya ngomong apa adanya. Itu adiknya itu orang Jawa bilang merengut, saudara. Ya. Jadi mukanya nggak enak, saudara. Kayak dipaksa gitu, saudara. Sambil nggak mood, sambil duduk gitu. Terus saya mulai cerita soal Vitsol ini. Terus karena dia belum coba, sama Bu Evi dibuatin Vitsol ini, saudara, dibuatin. Karena kita ditraktir makan, saudara. Ya. Hari ini kita juga ditraktir sama Pak Yu, saudara. Ya. Terus dibuatin. Setelah dibuatin, saudaraku, minum adiknya. Tadinya meremut, 15 menit kemudian itu langsung ceria. Langsung ngomong, aduh, kok saya sudah gak lemes ya? Saya ini ceritanya, ternyata dia cerita, saya sudah 3 hari gak tidur. Jadi saudaraku, untuk urusan tidur itu penting loh, saudara. Ada orang yang gak bisa tidur itu stres. Taci ini gak bisa tidur 3 hari, Pak. Makanya mukanya jelek tapi dipaksa ketemu sama saya. Setelah minum ini seger badannya. Terus dia ceritanya sama saya satu, kalau Bapak ada nggak obat tidur? Dia bilang gitu. Saya obat tidur nggak ada, tapi kalau suplemennya bikin tidur ada. Namanya CM. Di dalam CM ada 70 mineral beserta dengan turunannya, saudara, termasuk melatonin sama magnesium. Orang ini 3 hari Bu nggak tidur. Malam itu waktu kita mau pulang sama Bu Evi dibuatin CM ini, disuruh minum. Begitu minum, saudaraku, si ibu yang bawa ini kan orang kaya Magelang, saudara. Dia udah ngomong, ini kalau ada hasilnya, saya belikan nanti. Itu yang untung apa cashback apa, saya nggak butuh. Memang nggak butuh duit. Yang penting produknya bagus. Pulang sampai rumah kan, adiknya minum tuh Pak. Pulang sampai rumah, ditinggal mandi sebentar, balik adiknya udah tidur Pak. Pules Pak. Dan gara-gara itu, tacinya langsung ngomong, saya akan bagikan informasi produk ini ke semua teman-teman saya. Bukan masalah duitnya, tapi karena dia senang, adiknya bisa tidur pules Pak. Produk ini bagus. Itu kesaksian dari Mas Gilang. Nah, taci kerasa merah ya, gatal ya. Jadi tiap orang beda-beda, saudaraku. Yang ada di tangan, ada di kaki, ada di wajah, tergantung masalah kita ada di mana. Kemarin ada yang perokoknya kencang 1 hari 2 pak, saudaraku tuh di dadanya sini muerah semua. Bisa muerah semua di dadanya, saudaraku. Kritis. Pusing ya? Iya. Ada tensi Pak, mungkin sering pusing Pak? Iya. Sering pusing sebelumnya? Iya. Jadi dia ngasih tahu kita. Oh iya. Bapak masalahnya di mana? Sama asam urat. Bapak punya asam urat ya? Itu biasanya udah tinggi Pak asam uratnya. Ya kalau Bapak minum rutin, saya ngomongnya itu kan udah hubungannya sama ginjal. Saya ngomongnya 6 bulan, tapi biasanya 2 bulan udah terasa. Dan nanti Bapak kerasa di badan Bapak enaknya gimana? Jadi ini yang saya senang dari saya membagikan informasi ini, saudara. Slide terakhir ya saudaraku ya, ini udah selesai. Jadi kelebihannya 3 saudaraku, 147 credential Anda, teknologi penyerapan sama gula. Yang ketiga langsung bekerja ke sel organ. Jadi langsung dia bekerja. Tapi 15 menit dia hilang reaksinya, ya. Nah, bahannya alami, tidak ada kimia sama sekali. Kalengnya ada. Ini saudaraku, dia nggak pakai pengawet. Karena dia nggak pakai pengawet, kalengnya ini khusus. Ini buatan Swiss. Kalau buatan Swiss, semua bahan harus dari Swiss. Kalau Swiss itu peraturannya kayak gini, ya. Ini pun biasanya tutupnya halal, cuma tutup kok dibuat di Cina murah. Ini enggak. Ini buatan Swiss. Jadi kalau kita tuh tulisannya made in Swiss, itu semua dari atas sampai bawah, semua harus dibuat di Swiss. Jadi ini made in Swiss, itu peraturan negara Swiss. Jadi kalau tulisannya made in Swiss, made in Switzerland, ini Swiss, pasti semuanya dibuat di Swiss. Kalengnya ini yang bikin tahan. Nah setelah dibuka 2 bulan sudah harus habis, saudara. Karena kan kita nggak pakai pengawet. Tapi kalau nggak dibuka itu bisa bertahan 8 bulan sampai 14 bulan, tergantung expired date-nya masing-masing. Biasanya cuma 8 bulan sampai 12 bulan. Jarang yang 14 bulan. Kan 14 bulan dari sana masih dikirim ke sini lagi.
Jadi biasanya 8 bulan sampai 12 bulan. Saudaraku, kita nggak pakai pengawet, nggak pakai perasa, nggak pakai pewarna. Itu kenapa anak saya minum sudah 1 tahun lebih tiap hari, tidak pernah bolong. Dan puji Tuhan apa? 1 tahun ini aja sakitnya itu bisa dihitung pakai jari. Satu kelasnya sakit dia nggak ketularan sakit. Kalaupun sakit 1-2 hari sembuh, saudaraku. Kalau kita tahu COVID hari ini kan lama ya, saudaraku ya. Sekarang kalau flu kita penyakit itu sampai 2 minggu sampai 1 bulan, ini enggak 1-2 hari aja sembuh. Saudaraku, ada satu mungkin berita yang Anda sampaikan, mungkin Anda dengar bahwa vaksin, di dalam vaksin itu ada protein yang jelek. Dalam vaksinnya kita ada protein yang jelek. Nah, protein yang jelek itu saudaraku itu sering ganggu kesehatan kita. Itu kenapa sekarang kita gampang sakit. Protein itu bisa dihancurkan lewat dandelion. Itu penelitiannya dari Barbara. Saya tidak ngomong kosong, itu profesor saudara. Bahwa protein dari vaksin itu yang jelek itu bisa merusak tubuh kita, itu bisa dirusak pakai dandelion. Nah, kita ada dandelionnya di dalamnya sudah. Jadi ini sudah 100% sangat bagus untuk tubuh kita. Plus saudaraku, kalau Anda diminum agak kasar-kasar ya, ada kasar-kasarnya ya, itu serat tidak larut. Itu untuk mengangkat sekalian mikroplastik sama nanoplastik dalam usus kita, saudaraku. Jadi semua yang ada di sini sudah dipikirkan untuk kita. Untuk Bapak kasih waktu saya ngomong 6 bulan, tapi biasanya 3 bulan sudah hasil, tensinya turun. Kenapa? Karena di dalam mineral ini ada mineral potasium. Mineral potasium itu untuk menurunkan tensi Pak, untuk mengeluarkan natrium. Ada magnesium, ada kromium untuk diabetes. Jadi ada 70 mineral lengkap sudah di sini, saudara. Lengkap sekali. Ada sulfurnya juga sudah lengkap. Jadi itu ya. Dan saya tidak nambah-nambahin, saya tidak kurang-kurangin, saudara. Apa yang saya ngomong apa adanya. Semoga Bapak dan Ibu juga bisa terima manfaatnya. Next, terus kita mungkin tanya harganya berapa, saudaraku ya? Isinya apa? Tadi saya sudah ceritakan. CN, saudaraku, semuanya adalah buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Tidak ada kimianya sama sekali. Tiga-tiganya ya. Sel mineral adalah dari mineral, ada 70 mineral beserta dengan turunannya. Semuanya tidak ada pengawet, perasa, dan tidak ada pewarnanya sama sekali. Next. Oke, lalu orang-orang tanya berapa harga dari satu set ini? Saudara pun nggak dijual terpisah, jadi harus minum satu set. Kenapa? Karena kita mau memastikan orang minum ada hasil, saudara. Nah, berapa harganya? Saya sharing aja, saudara. Kalau saya hari boleh ngomong, Anda kan belinya saya, tapi saya hari sharing pengalaman aja. Saudaraku, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Saya banyak melihat pasien diabetes sampai dipotong kakinya, BPJS sih, tapi kakinya hilang. Mana lebih mahal? Biaya pengobatan atau kakinya hilang? Bagi saya yang mahal kaki yang hilang, saudara. Kalau kena kanker paru, kayak tadi saya bilang, 700 juta per minggu atau 700 juta per bulan, saudara. Itu kan mahal sekali. Kalau bisa sembuh, nggak apa-apa, uang masih bisa dicari. Yang susah tuh, kalau nggak sembuh, saya sharing pengalaman, saudara. Saya punya mama angkat. Mama angkat itu cicinya mama. Sebenarnya bukan nggak ada prosesi pengangkatan, nggak ada. Tapi waktu saya kecil, yang jaga dia. Jadi saya dalam hati saya anggap dia kayak mama angkat saya. Dia jaga kesehatan total, saudara. Tidak pernah makan gorengan, dia makan rebus-rebusan, vegetarian. Dia bukan beli ayam-ayaman, tepung, enggak. Makan cuma sayur-sayuran, saudara. Olahraga, air putih, semua dia jaga. Cuma satu yang dia kelolosan, dia stres. Rumah tangganya nggak bagus, bertengkar tiap hari sama suaminya, di stres. Akhirnya dia kena kanker usus stadium 4, saudara. Ini mama angkat saya. Lalu ketahuan sudah terlambat stadium 4. Pada saat itu belum ada ini, saudara. Jadi saya sama tim dokter dari Surabaya, saya ngomong berikan pengobatan yang terbaik untuk mama angkat saya ini. Dokternya pun ngomong, kan kebetulan kenal. Kan Bapak tahu ini sudah stadium 4. Kan tahu kalau sudah pasti tidak bisa kalau stadium 4. Tapi namanya saudara ya, saudaraku ya, saya anggap mama angkat saya bilang apa? Saya siapkan uangnya. Kamu lakukan yang terbaik. Kasih kemoterapi yang terbaik, semua yang terbaik. Singkat cerita, saudaraku. Minta maaf, saya cerita sama Anda. Ini cuma sharing, saudaraku ya. Saya punya duitnya, pun nggak bisa sembuh, saudaraku. Maksud saya, kalau hari ini penyakit ada obatnya, obati, saudara. Apalagi pengeluarannya nggak terlalu banyak. Saya udah nyiapin miliaran, pun nggak bisa sembuh. Kalau sudah sampai kayak gitu, saudara,
uang keluar kayak kencing. 50 juta per minggu. Saya keluar untuk kanker usus itu. 50 juta per minggu. Juga tidak sembuh. Akhirnya 4 bulan dipanggil Tuhan, saudara. Bulan 12 sudah meninggal dunia. Dari sana saya belajar apa? Saya ngomong sama Anda, kalau penyakit Anda nggak terlalu parah sekali, pengobatan di sini loh, meskipun separah-parahnya loh, saudara. Sebulan cuma 17 juta, saudara. Murah nggak? Murah, saudara. Daripada kalau punya duit tapi nggak bisa mengobati. Kalau diabetes nggak sampai, saudara. Paling Anda keluarnya 2 kali berapa sih harganya next? Coba kita lihat. Harganya bukan 17 juta tapi cuma 2.600.000 sudah untuk 1 bulan. Sudah dapatnya 3 kaleng, saudara. 2.600.000. Kalau penyakit diabetes, obatnya berapa Pak Enda totalnya? Kurang lebih kalau Anda mau yang paling bagus 7,5 sampai 10 juta yang paling bagus. Kita tambah yang lain. Kalau enggak, paling enggak di 5.200.000. Belinya 2 set. Yang diolio betul. Iya, 31 set ini 3 kaleng. Yang diolio. Jadi satu bulan habis. Ininya 1 sendok besar, yang ini 4 sendok kecil. Nah, nanti 1 bulan habis. Persis 1 bulan. Jadi kayak gitu, ya. 1 gini 2 set. 3. 1 lagi. Ada 3, namanya 3 kaleng. Nah, namanya kayak gini. 1 set. Dan dia memang harus 1 set. Kenapa? Karena fungsinya dia beda-beda. Yang ini CM untuk mineral, diminum malam hari. Kalau yang ini tadi yang Anda minum. Ya, jadi sudah untuk 1 bulan. Kalau Anda sakitnya biasa atau tidak ada penyakit yang sampai ke organ, ini cukup 1. Kalau autoimun bisa. Autoimun bisa, tapi butuh waktu. Autoimun butuh waktu, saya minta waktu 6 bulan, tapi biasanya 3 bulan. Jadi saya cerita ya, saya minta waktu 6 bulan, tapi biasanya 3 bulan. Di bulan-bulan awal, khusus autoimun akan lebih parah sedikit. Contoh nih, kalau misalkan ya lupus kan ada luka-luka, lukanya kena kakinya gitu. Ya. Jadinya tidak bisa jalan kan autoimunnya yang sepersendirian. Ya, soalnya autoimun itu jutaan jenis Pak. Oh gitu. Iya, jadi tergantung namanya, ada psoriasis, ada lupus, bahkan ada Buerger disease, penyakit Buerger. Saya punya pasien, jadi penyakit Buerger itu gini, dia bisa buat bulat-bulat di sini, tapi bulat-bulatnya jadi gosong Pak. Jadi kayak pulau-pulau gitu, hitam-hitam, persis kayak Buerger gosong. Itu namanya Buerger disease. Itu pasien saya dari Pandaan, orang Pandaan. Dulu manajernya Pandurata yang soto ayam gondrong, manajernya itu kena Buerger disease. Saya yang nyembuhin. Jadi autoimun bisa, tapi di bulan-bulan awal kambuhnya lebih banyak. Ini saya harus ngomong apa adanya dulu supaya autoimun tidak bingung. Ya, karena dia penyembuhan Pak. Tapi setelah 3 bulan mulai bersih. Tapi saya ngomongnya 6 bulan buat jaga-jaga. Tapi biasanya 3 bulan udah bersih. Nah itu autoimun. Gitu ya. Jadi gitu. Oke? Nah, mungkin ada pertanyaan lain saudaraku? Ini Pak Hendra tadi bertanya, kan merasakan gatal-gatal. Iya. Tadi habis minum. Apakah Iya. itu dirasakan terus atau? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kalau saya minum ini apakah itu dirasakan terus? Gitu ya. Anda akan merasakan sampai masalah Anda selesai. Jadi kalau sudah sembuh, Anda akan hilang. Jadi, ketika Anda nggak fit, merah-merah. Ketika Anda hari ini sudah fit, sudah sembuh, sudah baik, dia akan hilang. Saya minum udah tidak terasa sekarang, saudara. Setelah saya minum 8 bulan tidak terasa. Setelah 8 bulan ya, jadi 8 bulan itu terasa terus. Sampai dari 8 bulan sudah tidak terasa lagi. Karena saya dulu ada tensi Pak. Jadi pada saat COVID, saudaraku, itu saya kan ada bangun gedung. Atas lantai 3 itu panas, mau bikin kantor. Dari matahari itu langsung ke kepala, panas sekali. Itu saya stroke wajah. Itu pada saat COVID. Jadi pelo, miring, ngomongnya pelo, stroke wajah. Itu tensi saya Pak, itu 185 yang paling tinggi. Bawahnya 120. Terus saya kasih obat, udah obat keras, Norvas sama bawahnya saya kasih Exforge. Jadi saya minum 2 jenis. Pagi Norvas, malamnya Exforge. Itu semuanya obat keras Pak. Itu pun cuma bisa turun 150/90. Tidak pernah di bawah 90 dan tidak pernah di bawah 150. Tidak pernah. Tahun lalu, bulan 3, saya diundang ke Makau sama produk ini. Terus saya dicobain,
dibawain pulang 1 set, terus saya beli lagi. Merasa enak, saya beli lagi. Saya minum 3 bulan. Bulan 6 saya berada di Pekanbaru. Praktek Pak. Saking repotnya pasien banyak, akhirnya saya itu lupa. Habis, terus saya nggak minum. Saya pikir harus nanti gampang lah, tinggal ke apotek aja, saya tinggal buka resep aja bisa. Saya pikir tuh gitu. 3 hari biasanya kalau pusing kan sehari nggak minum, besoknya udah mulai kenceng ya Pak ya. Ini hari kedua belum kenceng Pak. Hari ketiga nggak pusing, nggak ada kenceng sama sekali. Terus saya bilang gini, tolong dong bawakan saya tensi. Saya cek tensi saya. Bapak tahu tensi saya berapa? 80/120. Tidak pernah terjadi. Tahunan saya tensi, tidak pernah di bawah 150. Gara-gara produk ini 80/120 minum 3 bulan. Benar-benar terjadi. Jadi ini yang bikin saya, wah ini benar-benar bagus. Dan saya minum merah, kayak bapak ada kerasannya ya, ada kerasa merah di kepala tensinya. Saya juga di sana. Jadi saya cuma habis 3 bulan. Tapi mungkin di badan saya kan di dalam kan ada yang rusak, ada yang apa. Jadi ketika saya minum masih merah-merah, 8 bulan sudah tidak ada sama sekali. Bahkan saudaraku, kalau Anda punya MAH, ada sekarang bakteri namanya H. pylori. Ini penemuan yang terbaru. Sakit MAH belum tentu karena asam lambungnya luka saja, tapi bisa karena satu bakteri namanya H. pylori. H. pylori itu harus dihilangkan. Kalau nggak menghilangkan itu bisa memicu kanker usus Pak. Namanya bakterinya H. pylori. Jadi bolehlah Anda yang punya sakit MAH, Anda cek di laboratorium bakteri H. pylori. H. pylori itu bisa sembuh cuma pakai antibiotik Bu, selama